Halo semuanya, saya Muhammad Randika dari Universitas Pembangunan Jaya. Dan video ini saya diberi kesempatan untuk wawancara eksklusif kepada HRD di PT Jasa Tambang Utama yang sangat penting dalam mendukung industri pertambangan di Indonesia. Tema kali ini adalah perencanaan sumber daya manusia di tengah kondisi ekonomi saat ini, antara peluang dan tantangan. PT Jasa Tambang Utama yang merupakan perusahaan konsultan tambang yang berfokus pada layanan konsultan dan pelatihan di sektor pertambangan. Didirikan pada tahun 2019, perusahaan ini telah bekerjasama dengan beberapa KL di sektor pertambangan batubara, nikel, dan mineral di seluruh Indonesia. PT Jasa Tambang Utama terus berkomitmen untuk mendukung pertambangan yang efisien dan berkelanjutan. Selamat siang. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Saya ingin berbincang nih mengenai bagaimana JTU merumuskan rencana SDM di tengah kondisi ekonomi yang dinamis saat ini. Bagaimana sih kondisi ekonomi saat ini mengaruhi strategi SDM di PT Jasa Tambang Utama? Cukup berdampak ya, apalagi di sektor pertambangan, khususnya di sektor kami, kurang lebihnya gitu. Jadi kami tuh benar-benar harus hati-hati sekali dalam melakukan perencanaan guna pengiriman tenaga kerja di hampir seluruh pelosok Indonesia ini oleh perusahaan kami. Jadi kami memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mempengaruhi ataupun sampai mengorbankan pekerja ataupun tenaga kerja. Jadi kami harus memastikan meskipun ada efisiensi ataupun pengaruh dalam ekonomi, tapi kami tetap harus mengikuti alur atau flow yang dibutuhkan oleh para perusahaan atau owner tambang terkait pemenuhan tenaga kerja yang mereka butuhkan. Oke. Nah, apa saja sih tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam perencanaan SDM saat ini? Banyak ya, terutama di bidang era digitalisasi. Kalau Mas mau tahu kan, seperti yang kita ketahui, justru itu udah bukan rahasia umum. Perusahaan pertambangan ataupun kegiatan pekerja tambang ini kan pada dasarnya kan lebih banyak di lapangan, gitu. Jadi umumnya mereka tuh belum aware terkait digitalisasi ataupun penggunaan teknologi. Nah, kami harus memastikan perusahaan ataupun para bisnis owner ini mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan yang mereka butuhkan tanpa harus ada yang dikurangi. Namun tenaga kerja kami yang kami kirimkan juga harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh para perusahaan tambang. Gitu. Bagaimana JTU menghadapi keterbatasan tersebut? Dengan training sama melakukan kompetensi. Jadi gini, kalau perusahaan itu membutuhkan tenaga ahli dengan spesifikasi A atau B, berarti kami harus memastikan bahwa sebelum mereka turun ke lapangan, mereka harus punya skill-skill ini. Nah, termasuk juga baik itu di sektor, lebih tepatnya maupun di lapangan ataupun office. Jadi, ketika para tenaga kerja ini turun ke lapangan, kami memastikan bahwasanya mereka sudah berbekal ilmu maupun kemampuan yang dibutuhkan oleh para pemilik tambang. Kurang lebih begitu. Jadi, pelatihannya itu apa sih? Banyak Mas, tergantung dari sisi owner. Owner maunya apa? Contoh, beliau mau posisi untuk penanggung jawab operasional. Nah, sesuai regulasi dari pemerintah, PJO itu sebutannya, atau site manager ini, itu spesifik kompetensinya harus pengawas tambang utama. Jadi kami pastikan PJO yang akan dikirim ke site itu harus utama. Kurang lebih begitu. Jadi perusahaan pun tidak harus melakukan training berulang-ulang. Jadi ketika si tenaga ahli ini datang ke site, mereka sudah berbekal. Jadi ketika nanti ada audit baik itu dari dinas daerah maupun pusat di kementerian, tenaga ahli yang sudah kami turunkan tidak akan kena audit. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, peluang di balik tantangan ekonomi ini apa sih, Mbak? Ada nggak di JTU? Di sektor konsultan tambang? Pasti ya, karena kan semakin tinggi kebutuhan dari perusahaan, semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan oleh kami untuk menaikkan skill para tenaga ahli. Namun kami pastikan bahwasanya meskipun ada kenaikan dari harga tersebut, para tenaga ahli kami ini datang tidak dengan tangan kosong.
tapi dengan keahlian maupun kompetensi yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ketika sang tenaga ahli ini turun, perusahaan sudah tidak perlu memikirkan apakah dia punya pengalaman atau tidak, ataukah dia apa, karena kami tidak mungkin mengirimkan tenaga ahli yang tidak berpengalaman. Gitu. Jadi kami pastikan owner perusahaan ini tidak harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan tenaga ahli yang mereka butuhkan. Kurang lebih begitu. Nah, untuk visi perusahaan dalam pengembangan SDM ke depannya gimana itu? Ada nggak contoh-contohnya yang bisa kita ambil? Kalau untuk visi perusahaannya, yang pasti kami ingin menjadi perusahaan konsultan pertambangan ataupun pelatihan pertambangan yang unggul di bidang tenaga ahli ataupun tenaga kerja. Jadi secara teknis kami tuh mau jadi human capital management yang nggak hanya dibutuhkan hampir di Indonesia tapi di seluruh pelosok Indonesia. Nah, kami juga pastikan bahwa SDM kami itu adaptif, terus berintegrasi serta bertanggung jawab agar maksud dan tujuan dari perusahaan tambang atau klien kami tercapai sesuai dengan keinginan mereka. Kurang lebih begitu sih, Mas. Dan terus yang tambahan lagi, tenaga ahli kami harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kami pastikan meskipun mereka kerjanya di lapangan yang tidak menggunakan teknologi, kami pastikan mereka memahami betul apa itu teknologi. Jadi ketika datang ataupun menerima informasi terkait yang apa-apa serba era digitalisasi, mereka tuh udah aware. Oh iya, ini yang sudah diinfokan. Kurang lebih begitu. Tapi dari dampak regulasi pemerintah ada nggak apa tuh mengganggu visi dari perusahaan untuk lebih maju lagi? Kalau untuk regulasi itu kan pasti ada yang berubah-ubah ya. Nah, kita sih pastikan apa yang diharapkan oleh pemerintah itu tercapai di perusahaan kami. Jadi meskipun ada regulasi yang berubah dari pusat, kami akan mengikuti itu. Begitu. Jadi kalau ternyata di tempat kami tidak ada pelatihan ataupun kebutuhan yang belum terpenuhi oleh owner perusahaan, kami carikan gitu, karena kami sudah berafiliasi dengan beberapa vendor. Jadi nggak hanya, karena kan pertambangan nggak hanya aspek tentang tambang aja, tapi keselamatan dan juga kesehatan gitu. Jadi nanti kami pastikan semua aspek itu terpenuhi di kami gitu. Ini Mbak, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, gimana kesimpulan Mbak atau saran-saran Mbak tentang sektor pertambangan? Kita tuh saat ini berada di kondisi ekonomi yang tidak pasti, bahkan dinamis ya, berubah-ubah. Jadi kami JTU memastikan bahwa bagaimana kami memperkuat strategi guna pemilihan SDM di perusahaan kami. Jadi melalui inovasi, pelatihan berulang-ulang, serta adaptasi teknologi yang harus dilakukan JTU, sehingga meskipun ada perubahan ekonomi ataupun regulasi yang ada di lapangan nanti tidak akan mempengaruhi perusahaan. Justru kami akan terus beradaptasi. Memang prosesnya sulit dan pasti melelahkan, tapi demi tercapainya tujuan serta achievement dari para pemilik tambang, kami pastikan kami akan memenuhi semua ekspektasi itu. Terima kasih kepada Mbak Melis sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Untuk yang menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak, Mas. Oke.